Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Bagaimana puasanya, lancar? Mudah-mudahan puasanya lancar dan selesai sampai nanti, bisa tuntas sampai nanti Idul Fitri ya. Oke, ngomongin puasa, ternyata bukan manusia saja yang membutuhkan proses puasa, tapi ikan kita juga sama. Nah, lagi puasa ini udah masuk 3 hari. Memasuki hari ketiga mereka berpuasa, meskipun mungkin mereka tidak mengetahui bahwa ini adalah momen bulan suci Ramadan. Oke, mereka lagi berpuasa ya, udah 3 hari kita puasa kan. Nah, jadi ada metode bahwa ikan itu perlu dipuasakan antara seminggu 1 kali atau berapa kali, sehingga apalagi ketika mereka terserang sejumlah penyakit atau beberapa penyakit, sehingga nanti penyakitnya akan kembali, kesehatannya akan kembali pulih begitu ya. Oke. Nah, ngomongin puasa juga pasti ngomongin soal mudik, tapi ikan mah nggak mungkin mudik ya. Nah, ikan mana nggak punya kampung halaman, meren jauh lah, kudu ke Jepang lah kalau ikan koi gitu ya. Nah, kita kasih makan lah sekarang, mah kasihan lah. Kita kasih makan dulu. Kasihan, kita kasih makan dulu. Kita kasih makan dulu. Kasihan ya. Mereka habis berpuasa, mereka hari ini buka puasa. Oke. Ya, kalau bicara puasa pasti ngomongin soal mudik. Nah, Anda yang punya kampung halaman dan bakal mudik tentu berpikir, bagaimana nih ikan nih ditinggal ya. Nah, ikan ditinggalin mudik. Nah, semuanya pasti berpikir sekarang apalagi tinggal ya sekitar berapa hari lagi kan kita mau hari raya Idul Fitri ya. Oke. Dan mungkin adalah sebuah kebahagiaan ketika kita menyambut Idul Fitri. Tapi di sisi lain, bicara tentang kebahagiaan juga ada hal yang mencemaskan. Mencemaskan pasalnya bagi para penghobi ikan hias, ya, akan meninggalkan ikan peliharaannya. Nih kayak saya nih, nanti bakal mudik juga nih kita pulang kampung. Nah, ikan hias, ikan kita ini mau digimanain gitu ya. Nah, mau bagaimana? Selama liburan kan otomatis di rumah mungkin nggak ada siapa-siapa, atau tetangga juga kalau ada yang bisa dititip ya, dititip supaya melihat kondisi ikan kita, tapi tidak mungkin juga karena tetangga juga pasti pada mudik. Nah, tentu kondisi itu juga akan sangat mengkhawatirkan, karena kita khawatir mati atau seperti apa. Ada faktor-faktor yang menimbulkan ikan mati, bukan karena faktor makanan, tapi hal-hal lain ya, seperti adanya gangguan dari hewan lain, terus juga karena matinya pompa, matinya aerator gitu ya. Oke, jadi kali ini kita bahas saja tips bagaimana meninggalkan rumah, meninggalkan kolam hias, meninggalkan ikan hias saat kita mudik. Nah, ini ada tipsnya. Mudah-mudahan tipsnya ini akan bermanfaat ya. Oke, mudah-mudahan sedikit sih, ini nggak banyak kita kupas karena berhubungan dengan durasi. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan backwash. Nah, untuk halo. Ya, jadi untuk Anda yang mau meninggalkan rumah, meninggalkan kolam dan ikan hias sebelum mudik,
Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan backwash atau menguras kolam, mengurangi air kolam gitu ya. Melakukan backwash, melakukan pergantian air kolam, membersihkan kolam lah, membersihkan. Nah, kegiatan ini dilakukan setidaknya seminggu sebelum Anda berangkat mudik liburan. Ya, kalau hari ini hari Selasa, bisa mungkin dilakukan hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, hari Sabtu depan kemungkinan bisa, meskipun mudik di kita ini sekarang jadi pertanyaan, bisa mudik apa enggak ya? Bisa pulang kampung sih. Atau nggak boleh pulang kampung ya, bolehnya mudik gitu ya. Nah, backwash ini dilakukan seminggu sebelum kita berangkat mudik atau liburan. Nah, backwash juga dilakukan dengan caranya yaitu dengan mengurangi air kolam sebanyak 20 hingga 30% dari ketinggi permukaan air awal. Nah, jadi kalau kita pasang air 100 cm atau ketinggian 1 meter, maka bisa di backwash sekitar 30 cm atau menurunkan air hingga 70 cm ya. Nah, setelah itu sedikit juga kita coba untuk membersihkan chamber ya. Jangan lupa chambernya juga sedikit dibersihkan lah sekalian gitu, supaya kondisi kolam benar-benar bersih gitu kan, posisinya bersih ya. Dan setelah itu ya diisi lagi, jangan lupa ya. Masa lupa nggak diisi lagi? Ya, jangan lupa diisi lagi airnya ya, mencapai ketinggian permukaan semula begitu. Jadi pertama begitu, di backwash dulu. Nah, komponen lain nih yang tadi saya sempat omongin ya, jangan lupa untuk membersihkan pompa air. Pompa air nggak kelihatan lah di sana ya, pokoknya itulah. Nah, ini dari hasil pompanya, airnya mengalir. Nah, jangan lupa dibersihkan pompa airnya ya. Pompa airnya dibersihkan. Terus filter pompa udara aeratornya juga dibersihkan supaya tendangan udaranya mantap gitu ya, sebagai antisipasi ya. Dan kalau memungkinkan maka bisa juga menambahkan aerator baru ya, aerator lain. Bentar ya, ada semut di kulit tuh ya. Aerator tambahan agar saat ada pompa yang tidak bekerja dengan baik, maka kolam akan tetap memiliki cadangan oksigen begitu. Kalau kolam kurang oksigen, ntar innalillahi kan ya. Nah, jadi saat kita libur ya, nah, kita juga jangan lupa titipin sekali lagi sama tetangga ya, titipin salah kadar mengawasi atau melihat lah beberapa kali dalam sehari atau beberapa menit saja dalam posisi kita sedang liburan atau mudik. Nah ya, namun jangan lupa juga untuk menyiapkan pakan. Pastikan bahwa pakan tersebut cukup banyak mengandung protein yang tinggi, sehingga koi tidak harus selama ditinggal pergi ini tidak kekurangan asupan pakan. Tapi kalau nggak ada sama sekali, yang bisa dititip gimana? Nah, itu kan pertanyaannya. Nggak ada banget orang yang bisa kita titipin. Ya tenang dan tenang, karena ikan koi ini sekali lagi bisa kita puasakan antara 2 sampai dengan 3 bulan lamanya. Tapi ya nanti kurus. Nanti badannya tidak bohai lagi ya, tidak montok lagi gitu. Jadi badannya biasanya seperti toke. Kepalanya yang gede gitu ya. Toke kayak gitu, seperti toke. Jadi kepalanya gede, badannya kecil begitu ya. Jadi itu beberapa tips ketika mudik. Jadi sekali lagi, ketika kita akan meninggalkan kolam, jangan lupa untuk pertama itu kita backwash atau menguras air kolamnya, sehingga saat ditinggalkan posisi kolam dalam keadaan bersih gitu. Jadi di backwash dulu
sebelum ditinggalkan. Turunkan air atau buang air sekitar 30%. Berarti sisakan air di ketinggian 70 cm. Yang kedua, jangan lupa untuk memeriksa peralatan lain seperti pompa, juga mesin aerator, sehingga ketika kita tinggalkan, posisi kolam benar-benar aman dan ikan terjamin kesehatan serta kelangsungan hidupnya. Dan hal lain yang bisa dilakukan adalah menitipkannya pada tetangga, untuk memberi pakan yang berprotein, ya, itu sehingga ikan tidak kelaparan kalau ditinggal, dan juga tidak terlalu banyak kotoran biasanya kalau yang tinggi protein, ya, karena lebih aman gitu. Nah, hal lain, ketika tidak ada orang yang bisa kita titip, maka ikan dibuat untuk berpuasa. Ya, kalau Anda pulang kampung selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan lah masih aman. Asal jangan lebih dari 2 sampai 3 bulan, ya. Karena bisa mengakibatkan kematian pada ikan. Selain kondisi ikan kurus juga bisa menimbulkan kematian. Oke, terima kasih. Demikian tips yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan tipsnya bermanfaat sedikit saja, tapi bisa bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan perjalanan pulang kampung meski tidak mudik, atau mudik tapi tidak pulang kampung. Oke, terima kasih. Salam untuk semuanya sahabat Koi Channel Indonesia, baik yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, di Bali, di Lombok, dimanapun Anda berada, di Nusa Tenggara, di luar Indonesia juga. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda. Terima kasih. Sampurasun.